Pemilik akun Pupu Papa sudah pulang ke Ramatullah, turut berduka cita. Ada lagi ini coba satu tusuk Bella Sophie jadi ketagihan gitu, dan dikomentarin oleh Gibran pengen nyobain susunya. Buat pendukung Abah dan pemuja banteng yang mengharapkan Prabowo sibuk dengan akun Fufu Fafa, nih gue kasih tahu tong. Mau kalian jungkir balik, mau kalian salto, mau kalian lari sambil bugil, Prabowo nggak akan ngurusin hal gituan tong. Prabowo itu kelasnya negarawan. Ini mah bukan anak Raja Jawa, tapi anak Fir'aun Jawa. Nah, ntar pasti di komentar nih masih ada yang belain anak Mulyono. Kalau kamu masih dukung Mulyono dan anaknya, berarti kamu lebih dungu dari Mulyono. Titik. Jujur saja, saya tak tahu siapa Anda. Anda bekerja sebagai apa? Kemudian seberapa besar kapasitas Anda? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dari apa yang Anda ungkapkan tentang Mulyono dan anaknya Mulyono, yang Anda maksud menggelari dengan sebutan, dia bukan lagi Raja Jawa, tapi Fir'aun Jawa. Segitukah Anda menjustis orang? Dan Anda merasa lebih baik, lebih hebat dari yang Anda katakan sebagai Fir'aun Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Pemilik akun Pupu Papa sudah pulang ke Ramatullah, turut berduka cita untuk semuanya kalian yang terlibat membuat akun Pupu Papa. Pupu Papa, Pupu Papa. Itu dia Pupu Papa, Pupu Papa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ciri-cirinya orang yang memiliki akun Pupu Papa ini pertama, satu, rupa-rupanya dia punya sifat pengadu domba. Kedua, sakit hati di bangsa Indonesia ini. Ketiga, selalu gagal dalam kegiatan politik. Artinya dia sudah jadi gelandangan politik sekarang. Keempat, ini sifatnya memang memecah belah. Yang baru meninggal ini pemilik akun Pupu Papa. Kelima, memang ada rencananya untuk merusak ideologis Indonesia di Pancasila. Keenam, orang yang gagal untuk mendapatkan jabatan tertinggi di bangsa Indonesia ini. Gagal terus kerjanya ini pemilik akun Pupu Papa. Tapi bersyukur dia sudah innalillahi we. Apapun ceritanya, pemilik akun Pupu Papa ini sudah pulang ke Ramatullah. Kan udah aku bilang dari dulu kalian sama kalian, retak kali pun bumi ini, runtuh mulangit sana, nggak si Gibran pemilik akun Pupu Papa, ya kan? Biar tahu kalian semua masyarakat Indonesia, semuanya partai-partai politik, semuanya lah kalian pejabat yang selalu datang ke rumah Gibran setiap hari Sabtu ngasih uang. Ini ku kasih tahu. Ketujuh, ke-8 dan sampai berikutnya kalian para netizen komentari kasih jawaban ciri-ciri pemilik akun Pupu Papa ini. Biar tahu semua masyarakat Indonesia, rupa-rupanya ada orang ingin memecah belah, ingin merusak ideologis negara Indonesia ini. Yang lebih herannya, akun Pupu Papa ini dibuat 2014. Berapa tahun yang lalu? Kalian jawab di komen. Yang lebih ngerinya, kenapa sekarang harus dibongkar? Di saat-saat udah mau dilantik presiden yang baru. Di saat berapa bulan lagi Presiden Jokowi diistirahatkan. Pertanyaan besar untuk kalian lah, semuanya yang selalu, yang ini lagi satu lagi lupa aku bilang sama kalian, woi, pemilik akun Pupu Papa ini itu juga orangnya yang membongkar-bongkar kalau ijazah Presiden Jokowi palsu, yang membongkar-bongkar kalau ini si Gibran tuh nggak tamat di luar negeri. Itu dia, mereka juga itu orangnya. Nggak percaya kalian? Udahlah ya, itu Rocky Gerung tanya, siapa pemilik akun Fufu Fafa? Dia tahu itu, tapi dia pura-pura nggak tahu si Rocky Gerung. Karena tiap hari Sabtu Gibran datang ke rumah Rocky Gerung. Ada lagi ini coba satu tusuk Bella Sophie jadi ketagihan gitu, dan dikomentarin oleh Gibran pengen nyobain susunya. Ini apa? Konteksnya nggak ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa dia komentarnya seperti itu? Ini membingungkan Mas Ersu. Ada juga tulisan ini jadi dari netizen juga, dia menulis,
Video goyangan sensual duo serigala bikin heboh YouTube. Memang ini banyak kalau di YouTube seperti itu tuh judul-judulnya. Dan dia menulis, sini coba lihat susunya begitu. Ada lagi yang jebak gadis lewat Facebook, sopir angkot dibekuk. Nah ini judul betulan nih, sering sekali kriminalitas judulnya seperti ini. Dan di komentarin oleh Gibran ini pengen mimi susu. Anak mami bikin panik anak abah. Akun fufu papa ternyata milik anak abah. Orangnya ngilang. Buat pendukung Abah dan pemuja banteng yang mengharapkan Prabowo sibuk dengan akun Fufu Fafa, nih gue kasih tahu tong. Mau kalian jungkir balik, mau kalian salto, mau kalian lari sambil bugil, Prabowo nggak akan ngurusin hal gituan tong. Prabowo itu kelasnya negarawan, dia memikirkan negara bukan cuma masalah pribadi. Jangankan dihina, dicaci, difitnah. Dulu Prabowo diberhentikan oleh Pak Subagio HS, dan Pak Subagio HS ini yang memberikan surat rekomendasi untuk Prabowo dicopot dari jabatannya. Apa yang terjadi? Dijadiin tim sukses sama Prabowo. Pas kemarin pemilu, Bapak Subagio HS-nya dirangkul. Lalu Wiranto, musuh berat Prabowo, dirangkul, dijadiin sahabat. Itulah kelas negarawan. Dan lagi masalah Fufu Fafa ini kejadiannya udah lama, waktu Jokowi melawan Prabowo. Ya, bukan cuma Prabowo yang dihina, difitnah, Jokowi pun dihina dan difitnah. Jokowi pun tidak melaporkan para pendukung Prabowo yang udah memfitnah dan mencaci maki Jokowi. Ya, jadi Prabowo pun gak akan melaporkan karena mereka berdua ini sekarang udah bersahabat, udah menjadi partner, dan gak akan mau mengungkit lagi luka lama. Mereka pun trauma dengan perpecahan bangsa waktu kemarin. Lalu anak Abah dan anak Ganjar ini, kalian memprovokasi lagi supaya Prabowo membuka luka lama tersebut. Ya nggak akan bisa tong, emang Prabowo segoblok elu? Enggak, ya, oke? Ternyata akun Fufu Fafa ini selain sangat bajingan, sangat kurang ajar, tidak bermoral dan tidak beradab, ternyata juga rasis. Karena di sana ada statement terkait wanita Papua yang kalau tidak salah dituliskan kulitnya gosong terbakar. Ini adalah sebuah tindakan rasisme dari seorang pemilik akun Fufu Fafa. Apakah Gibran pemiliknya atau bukan? Sampai saat ini tidak ada yang memastikan. Meskipun di media sosial dan bahkan media-media sudah menaikkan tulisan tentang ini bahwa Gibran diduga keras adalah pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Nah sekarang kalau benar ternyata Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa yang sekarang ramai diperbincangkan ini, maka kemudian bergulir kepada proses politik. Banyak yang sudah menyampaikan bahwa Gibran layak di-impeachment, diberhentikan, dipecat, diberhentikan dari jabatannya nanti sebagai wakil presiden. Karena ternyata telah melakukan tindakan tercela, penghinaan, cacian, makian, dan bahkan tindakan rasisme terhadap masyarakat warga Papua dan juga terhadap buruh yang disebut dalam tanda kutip, mohon maaf, disebut monyet sama dengan buruh. Itu adalah komen Fufu Fafa. Dan rasisme terhadap perempuan Papua tersebut sudah tidak bisa ditoleransi. Selain caci maki dan hinaan terhadap keluarga Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden terpilih, masih banyak hal-hal lain termasuk tindakan pelecehan terhadap perempuan dengan secara tulisan di dalam komentar-komentarnya. Memang yang seperti ini sungguh sangat tidak layak menjadi pemimpin. Apalagi terlihat bahwa ada kebencian dan kemarahan yang luar biasa di dalam komentar-komentar tersebut, yang saya ibaratkan kalau pemilik akun Fufu Fafa ini diberikan pedang, maka dia akan menebas banyak leher orang-orang yang tidak dia sukai, orang yang dia benci atau orang yang mengkritik dia. Dan kalau orang ini diberikan pistol, maka dia akan menembak secara membabi buta orang-orang yang tidak dia sukai, orang-orang yang tidak dia senangi, orang-orang yang mengkritik atau menyerang dia. Maka kalau orang seperti ini diberikan kekuasaan yang bisa mengendalikan penegak hukum dan mengendalikan senjata, maka saya khawatir orang seperti ini akan menjadi hal yang menakutkan, menjadi bencana yang mengerikan bagi kebebasan masyarakat kita.
Itulah akun Fufu Fafa. Gibran, itu akunmu atau bukan? Keluarlah dan bicara kepada publik. Tunjukkan bahwa kamu adalah laki-laki yang layak menjadi pemimpin dan bukan pengecut. Ini mah bukan anak Raja Jawa, tapi anak Fir'aun Jawa. Nah, ntar pasti di komentar nih, masih ada yang belain anak Mulyono. Kalau kamu masih dukung Mulyono dan anaknya, berarti kamu lebih dungu dari Mulyono. Titik. Jujur saja, saya tak tahu siapa Anda. Anda bekerja sebagai apa? Kemudian seberapa besar kapasitas Anda? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dari apa yang Anda ungkapkan tentang Mulyono dan anaknya Mulyono, yang Anda maksud menggelari dengan sebutan, dia bukan lagi Raja Jawa, tapi Fir'aun Jawa. Segitukah Anda menjustis orang? Dan Anda merasa lebih baik, lebih hebat dari yang Anda katakan sebagai Fir'aun Jawa? Sejujurnya saya tanya kepada Anda, karena Anda kelihatan orang terdidik dan tahu etika. Anda merasa lebih baik, lebih hebat dari orang yang Anda gelari sebagai Fir'aun Jawa. Lalu saya tanya lagi, seberapa besar karya dan pengabdian Anda terhadap bangsa dan negara Indonesia? Anda begitu repotnya menjustis orang, menganggap orang lain serendah itu. Dan Anda lupa membereskan diri Anda sendiri. Terima kasih, Anda telah menunjukkan karakter dan jati diri Anda sendiri. Oke guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.